semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Maharani dengan NPM 2541261 dari kelas AKT 25A. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data dalam statistika ekonomi, khususnya mengenai populasi, sampel, teknik sampling, serta cara menghitung jumlah sampel. Materi ini sangat penting karena dalam penelitian ekonomi, data menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kita tidak hanya harus memahami konsep, tetapi juga harus bisa melakukan perhitungan dengan benar. Pertama, saya akan membahas tentang populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, bisa berupa orang, barang, atau fenomena. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan. Dalam praktiknya, peneliti jarang menggunakan seluruh populasi karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, digunakan sampel. Tetapi, sampel tersebut harus benar-benar mewakili populasi. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan teknik stratified sampling bagian proporsional. Pada teknik proporsional, jumlah sampel ditentukan berdasarkan perbandingan jumlah anggota dalam setiap kelompok pada tabel. Pada tabel tersebut terdapat beberapa strata atau kelompok pendidikan dengan jumlah populasi sebagai berikut. Tingkat SD populasinya 230 orang, SMP 270 orang, SMA 300 orang, sarjana 400 orang. Sehingga total populasi adalah 1.200 orang. Selanjutnya, pada soal sudah ditentukan bahwa jumlah sampel yang akan diambil adalah 120 orang. Nah, sekarang pertanyaannya, angka proporsi itu dari mana? Proporsi didapat dari jumlah sampel dibagi total populasi, yaitu 120 dibagi 1.200. Hasilnya adalah 0,1. Artinya, kita mengambil 10% dari setiap kelompok. Karena proporsinya sudah sama, yaitu 0,1, maka kita bisa langsung mengalihkan setiap populasi dengan proporsi, yaitu dikali dengan 0,1. Sekarang, kita akan menghitung satu persatu. Untuk SD, yaitu 230 dikali 0,1 dengan hasil 23, jadi sampel SD 23 orang. Untuk SMP, 270 dikali 0,1, jadi hasilnya 27 orang. Begitu pula dengan SMA dan sarjana. Jika kita jumlahkan dari SD sampai sarjana, yaitu dengan hasil 120 sampel. Artinya, pembagian sampel sudah sesuai dan tepat. Sekarang kalau ditanya, proporsi dari mana? Proporsi berasal dari 120 dibagi 1.200 dengan hasil 0,1. Jumlah sampel dari mana? Jumlah sampel berasal dari ketentuan soal yaitu 120 orang. Dan sampel tiap kelompok dari mana? Sampel tiap kelompok berasal dari hasil perkalian populasi tiap kelompok dengan proporsi yaitu 0,1. Sampel dalam populasi didapat dari jumlah sampel per orang dibagi dengan jumlah keseluruhan sampel lalu dikalikan dengan 100%. Maka ketemu hasilnya, yaitu SD senilai 19,2, SMP 22,5, SMA 25, dan sarjana 33,3. Selanjutnya, saya akan membahas disproporsional berdasarkan tabel yang sama. Data populasi yaitu tetap SD 230, SMP 270, SMA 300, sarjana 400 dengan total 1.200 dan sampel tetap 120. Namun, pada teknik disproporsional kita tidak menggunakan proporsi 0,1 tadi. Misalnya, peneliti ingin membagi sampel secara merata agar setiap kelompok memiliki jumlah data yang seimbang. Maka pembagiannya bisa menjadi SD 30, SMP 30, SMA 30, sarjana 30. Mengapa harus 30? Karena jumlah sampelnya 120 dan banyaknya strata ada 4, yaitu ada SD, SMP, SMA, dan sarjana. 120 dibagi 4 yaitu 30, maka proporsinya senilai 30. Untuk perhitungan sampel dalam populasi berbeda dengan jenis proporsional. Kalau disproporsional yaitu dengan anggota
populasi dibagi dengan jumlah seluruh anggota populasi lalu dikalikan dengan 100. Maka hasil sampel dalam populasi disproporsional akan sama dengan hasil sampel populasi proporsional. Jadi kesimpulannya, pada proporsional, angka sampel berasal dari perkalian proporsi dengan populasi tiap kelompok. Pada disproporsional, angka sampel berasal dari kebijakan peneliti, bukan dari perbandingan. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan bagian yang paling penting, yaitu perhitungan jumlah sampel. Kita akan mulai dengan rumus Slovin. Sesuai dengan contoh pada gambar berikut, diketahui bahwa jumlah populasi adalah 130 karyawan dan tingkat kesalahan yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Rumus Slovinnya adalah N sama dengan N per 1 ditambah NE pangkat 2. N adalah populasi dan E adalah perkiraan tingkat kesalahan. Sudah diketahui N-nya 130 dan tingkat kesalahannya adalah 0,05. Langkah pertama, kita menghitung nilai E kuadrat. 0,05 dikalikan 0,05 menghasilkan 0,0025. Langkah kedua, kita kalikan dengan jumlah populasi. 130 dikalikan 0,0025 menghasilkan 0,325. Langkah ketiga, kita tambahkan dengan angka 1. 1 ditambah 0,325 menjadi 1,325. Langkah terakhir, kita bagi jumlah populasi dengan hasil tersebut. 130 dibagi 1,325 menghasilkan 98,11. Karena jumlah sampel harus berupa bilangan bulat, maka kita bulatkan menjadi 98. Jadi, jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah 98 orang. Selanjutnya, saya akan membahas perhitungan untuk populasi yang tidak diketahui, sesuai dengan contoh pada gambar berikut. Diketahui bahwa nilai proporsi atau P adalah 0,3, tingkat signifikasi 90%, sehingga nilai Z adalah 1,645 dan margin error sebesar 10% atau 0,10. Rumus yang digunakan adalah N sama dengan ZA per 2 pangkat 2 dikali P dikali Q dibagi E pangkat 2. Sekarang kita hitung secara bertahap. Langkah pertama, kita tentukan nilai Q. Q adalah 1 dikurangi P, sehingga 1 dikurangi 0,3 menghasilkan 0,7. Langkah kedua, kita hitung nilai Z kuadrat. 1,645 dikalikan 1,645 menghasilkan 2,706. Langkah ketiga, kita hitung P dikali Q. 0,3 dikali 0,7 menghasilkan 0,21. Langkah keempat, kita kalikan hasil tersebut. 2,706 dikali 0,21 menghasilkan 0,56826. Langkah kelima, kita hitung E kuadrat. 0,10 dikalikan 0,10 menghasilkan 0,01. Dan langkah terakhir, kita bagi hasil sebelumnya dengan E kuadrat, yaitu 0,56826 dibagi 0,01 menghasilkan 56,826. Kemudian kita bulatkan menjadi 57. Jadi, jumlah sampel yang harus diambil adalah 57 orang. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa setiap metode memiliki fungsi dan cara perhitungan yang berbeda. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk memahami bahwa ketepatan dalam menentukan sampel sangat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memahami setiap langkah perhitungan dan memilih metode yang sesuai dengan kondisi penelitian. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini dapat membantu kalian memahami teknik pengumpulan data dalam statistika ekonomi secara lebih mendalam. Kesalahan kecil dalam perhitungan bisa berdampak besar terhadap kesimpulan yang dihasilkan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.